saudara-saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam dan salam. Kita boleh berjumpa lagi dalam acara refleksi setiap hari Rabu malam, sebagaimana yang telah dilakukan di hari-hari Rabu yang lalu. Malam hari ini kita akan dalam acara refleksi ini menggumuli suatu bagian dari kesaksian firman Tuhan yang sangat-sangat menarik dan sangat luar biasa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan dalam doa. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa. Kembali kami boleh berjumpa bersama saudara-saudara dalam pertemuan visio ini dalam rangka merefleksikan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan dan pengurapan-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya Tuhan menuntun percakapan dan pembicaraan kami pada malam hari ini. Jauhkan dari segala penggodaan pencobaan, biarlah boleh langsung dan dapat berjalan tanpa gangguan apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Amin. Ada satu istilah dalam pergumulan hidup pemuda-pemudi yang sedang mengalami jatuh cinta, walaupun harus menyeberang laut dan menaiki gunung, mereka tidak akan goyah. Laut ku seberangi, begitu, gunung ku panjat naiki sebelum berjumpa dengan sang hati. Ini terjadi sebuah cerita kisah menarik. Memang bukan di negara kita. Suatu pasangan lansia yang sudah berusia 80-an yang satu tinggal di Jerman dan yang satu lagi di Denmark. Itu dua negara yang berdekatan, berbatasan. Selama mereka berdua memang harus terpisah karena perbedaan negaranya, satu di Jerman, satu di Denmark. Yang unik adalah pasangan ini masalah bagaimana mereka membangun cita kasihnya. Mereka pernah menjalani 60 tahun di dalam membangun cinta kasih pernikahan. Dan sekarang mereka harus sementara tinggal masing-masing di negaranya. Mereka harus terpisah karena masing-masing hidup di negaranya, berpisah dalam jarak jauhnya antara mereka, walaupun berbeda negara, itu 15 menit perjalanan. Masing-masing hidup di negaranya,
itu semuanya oleh karena cinta mereka berdua yang tidak memperhitungkan jarak. Mereka masih berjumpa walaupun hanya di tempat masing-masing. Ini terjadi di tahun 2020. Ada gangguan seperti yang kita kenal di Indonesia juga. Itu pada waktu masa COVID-19 terjadi. Wah, ini yang menjadi persoalan berat. Tapi lagi-lagi karena cintanya, mereka tetap saling berjumpa, walaupun hanya di tempatnya masing-masing, di tempat jalan yang sunyi, di sebuah desa, di antara kedua negara itu. Mereka tidak menyerah. Setiap hari mereka sekitar jam 15.00 berjanji untuk bertemu, berjumpa, ngobrol bersama, ya walaupun berseberangan, tapi dirasakan merupakan suatu perjumpaan yang sangat-sangat menyukacitakan. Setiap mereka bertemu hanya di perbatasan, walaupun demikian sukacita, bahagia meliputi dirinya mereka masing-masing. Namun lagi-lagi hambatan terjadi karena gara-gara COVID di tahun 2020 itu, maka negara Denmark menutup perbatasan karena akibat COVID tersebut, untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan. Artinya itu juga menjadi suatu beban bagi pasangan lansia ini. Namun apalah artinya semuanya itu? Oleh karena cintanya, perbatasan tidak menjadi penghalang. Karena cintanya juga, masing-masing masih tetap bisa bertemu, berjumpa dalam bentuk wisata atau piknik, bermain bersama. Karena cintanya, COVID pun tidak dianggap apa-apa. Dan ketika ditanyakan kenapa demikian, kami di sini karena cinta. Si pria menjelaskan cinta mereka lebih kuat daripada perbatasan, lebih teguh daripada pandemi atau COVID-19 itu. Karena cintanya, demikianlah mereka menyatakan pada masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian, sekelumit cerita ini mengingatkan kita semua dalam kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab, yaitu di Kidung Agung. Di
Kitab Kidung Agung juga memberikan gambaran yang luar biasa tentang cinta atau kekuatan cinta yang tak terkalahkan. Mari kita baca dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 yang demikian. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah bagian firman Tuhan yang mengisahkan cinta, kekuatan cinta. Sebelumnya mari kita selidiki Kidung Agung ini bagian Alkitab yang istimewa, yang luar biasa, yang kadang-kadang orang masih dibingungkan juga, apalah maknanya, mengapa dalam bagian-bagian daripada Alkitab ini masuk sebagai golongan Alkitab. Padahal kalau dilihat dari syair-syair yang termuat, yang kita tahu itu adalah dituliskan oleh Salomo. Siapa itu Salomo kita tahu, raja yang luar biasa juga. Kok bisa-bisanya menjadi masuk dalam istilahnya kesatuan Alkitab, yang kalau istilah penyelidikan kejadian Alkitab ini, Kidung Agung ini semula memang diragukan. Tetapi setelah diselidiki sedalam mungkin dan sejarah membuktikan bahwa itu bukan hanya sekedar memang secara sekilas dibaca, kalau kita baca dari ayat pasal 1, tentang cinta manusia. Tapi itu adalah gambaran dari sedemikianlah melukiskan tentang keadaan cinta Allah kepada dunia, kepada manusia. Dalam bagian pasal 8 ini ada kaitannya cinta yang kuat ini yang digambarkan sangat-sangat istimewa. Ayat 6, seperti karena cinta kuat seperti maut. Dalam kehidupan ciptaan Allah ini, kita tahu bahwa maut itu memang tidak bisa tidak. Bagaimanapun usaha manusia, selama manusia masih dalam ungkungan dosa, maut itu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan. Kalau cinta itu digambarkan sebagaikan maut, artinya disitulah kekuatannya. Cinta yang memang tetap ada dalam kehidupan manusia, yang tidak semena-mena orang menghindar.
ataupun mengatasinya, menghilangkannya. Cinta kuat, sekuat maut adanya. Lalu di ayat berikutnya, seperti nyalanya adalah nyala api. Itu dijelaskan penulis Kidung Agung ini, bahwa cinta itu nyalanya seperti nyala api. Siapa yang tidak pernah melihat api? Ketika terjadi kobaran api, menjilat-jilat, menakutkan. Tidak begitu saja orang bisa mengatasi kadang-kadang. Harus didatangkan pemadam kebakaran. Ya, kalau cinta seperti nyalanya seperti nyala api, begitulah. Saya kira itu kita bisa membayangkan hebatnya kekuatan daripada cinta. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan gunung dipanjat, laut diseberangi hanya karena cinta, ya itulah kekuatannya. Memang luar biasa. Bahkan di sini dikatakan api Tuhan, cintanya seperti nyala api Tuhan. Nah, apa maksud Kidung Agung menuliskan cinta itu seperti nyala api Tuhan? Itu adalah hubungan dengan apa yang diperlakukan oleh Tuhan terhadap dosa manusia, membakar kehidupan, mengorbankan, mengobarkan semangat bagaimana hukuman harus ditimpakan karena dosa manusia yang telah terjadi. Artinya di sini lukisan tentang cinta yang seperti itu kuatnya memang tidak lepas daripada kasih Tuhan untuk perbuatan Allah, karya Allah yang dinyatakan. Dua gambaran cinta, kekuatan cinta seperti maut dan kekuatan cinta seperti api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya, kaitannya itu tadi. Air yang banyak pun tidak berdaya, tidak mampu. Dituliskan di sini oleh penulis Kidung Agung. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Jadi masih dalam konteks bagaimana mengatasi atau menghambat kekuatan cinta. Air, sungai-sungai, air yang banyak disiramkan, tidak juga hilang, tidak bisa melenyapkan, saking kuatnya. Ini adalah gambaran yang sangat luar biasa. Harta benda sekalipun orang memberi segala harta kepada rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Harta benda tidak ada artinya dengan bisa membebaskan cinta. Justru akan dihina. Kekuatan cinta mengatasi sehingga tidak membutuhkan harta benda. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu apakah maksud daripada penulis Kidung Agung ini dengan menggambarkan kekuatan cinta yang sedemikian luar biasa? Kalau kita hanya berhenti di firman ini memang ya
Ya memang itu adalah cinta yang tulus, cinta sejati, cinta yang murni, cinta yang demikian kekuatannya. Bukan hanya asal-asalan cinta. Itu adalah menggambarkan daripada demikianlah cinta kasih Tuhan Allah. Sesungguhnya maksud daripada penulis Kidung Agung ini itu untuk mendekatkan demikian keberadaan Tuhan. Oleh karena itu bisa kita lihat di dalam surat Rasul Paulus di 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu semuanya adalah kejadian Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus, menggambarkan demikian kuatnya daya kekuatan daripada kasih, cinta kasih Allah yang di dalam Yesus Kristus, yang telah mati tapi bangkit, dan semuanya itu demi setiap orang yang percaya, yang mengharapkan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Cinta yang kuat mengalahkan segala-segalanya. Maut telah dimusnahkan di dalam cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus. Artinya Kidung Agung ini sudah menubuatkan perihal cinta kasih Allah yang di dalam Yesus itu. Kiranya Tuhan memberkati dan amin. Selamat malam. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan datang mengaturkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang telah menguatkan kami. Bagaimana cinta kasih Tuhan yang sedemikian rupa, yang tiada taranya, yang telah memperbarui hidup orang-orang berdosa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kami serahkan kembali hidup kami ke dalam penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan